Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 membawakan materi mengenai komunikasi dan international skill dengan pokok bahasan komunikasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Nilo Gede Novi Kartika dengan NIM 20130110005, yang kedua Nilo Putu Desi Amatase dengan NIM 20130111021, yang ketiga Nikomang Lina Cayani dengan NIM 20130111039, yang terakhir Niwayan Kavinda Ardana Reswari dengan NIM 20130111068. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata communication, yang secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Kata komunis memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan baik sengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang pengusaha tidak hanya seni berbicara saja. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti papan iklan, slogan, lambang, gambar, video iklan, dan komunikasi verbal lainnya. Pengusaha berusaha sekreatif mungkin dalam membentuk pesan yang menjelaskan kualifikasi produknya agar masyarakat berminat untuk membeli produknya. Komunikasi yang efektif ini mampu memberikan keunggulan seorang pengusaha dalam menaikkan nilai jual suatu produk. Komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi setidaknya memiliki 3 dimensi, diantaranya yang pertama, fisik. Fisik adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata atau berwujud. Yang kedua, sosial psikologis. Misalnya, tata hubungan status di antara pihak yang terlibat, peran yang dijalankan orang, dan aturan budaya masyarakat di mana orang-orang berkomunikasi. Lingkungan atau konteks ini mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas serius atau senda gurau. Yang ketiga, temporal atau waktu, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung. Ketiga dimensi lingkungan ini saling berinteraksi, yaitu masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Sebagai contoh, terlambat memenuhi janji dengan seseorang. Ini termasuk dimensi temporal. Terus, dimensi sosial psikologisnya dapat mengakibatkan perubahan suasana orang tersebut dari persahabatan menuju ke permusuhan. Yang kemudian dapat menyebabkan perubahan kedekatan fisik dan pemilihan rumah makan untuk makan malam. Ini termasuk dimensi fisiknya. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan banyak perubahan lain, sehingga proses komunikasi tidak pernah statis. Komponen yang kedua yaitu sumber dan penerima. Kita menggunakan istilah sumber atau komunikatornya, yang penerima sebagai komunikan, sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisah untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara, sekaligus penerima atau pendengar. Kita mengirimkan pesan ketika kita berbicara, menulis, atau memberikan isyarat tubuh. Komponen yang ketiga yaitu encoding dan decoding. Dalam ilmu komunikasi, kita menamai tindakan menghasilkan pesan, misalnya berbicara atau nulis, sebagai encoding atau penyandian. Kita menamai tindakan menerima pesan, misalnya mendengarkan atau membaca, sebagai decoding atau pemecahan sandi. Oleh karenanya, kita menamai pembicara atau penulis sebagai encoder
dan pendengar atau pembaca sebagai decoder. Seperti halnya sumber penerima, kita menuliskan encoding, decoding sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menegaskan bahwa kita menjalankan fungsi-fungsi ini secara simultan. Ketika kita berbicara encoding, Anda juga menyerap tanggapan dari pendengar atau decoding. Komponen yang keempat, kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan atau konteks dalam mempengaruhi kandungan atau konten dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lainnya. Dengan meningkatkan kompetensi, Anda akan mempunyai banyak pilihan berperilaku. Makin banyak Anda tahu tentang komunikasi, artinya makin tinggi kompetensi Anda. Makin banyak pilihan yang Anda punyai untuk melakukan komunikasi sehari-hari. Proses ini serupa dengan proses mempelajari perbendaharaan kata, yaitu semakin banyak kata Anda ketahui, artinya makin tinggi kompetensi perbendaharaan kata Anda, maka makin banyak cara yang Anda miliki untuk mengungkapkan diri. Komponen yang kelima yaitu pesan. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera. Walaupun kita menganggap pesan selalu dalam bentuk verbal atau lisan atau tertulis, ini bukanlah satu-satunya jenis pesan. Kita juga berkomunikasi secara non-verbal, tanpa kata atau isyarat, gerak, dan mimik. Komponen yang keenam yaitu saluran. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Jarang sekali komunikasi berlangsung melalui hanya satu saluran, yaitu umumnya kita menggunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda secara simultan. Komponen yang ketujuh yaitu umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari Anda sendiri atau dari orang lain. Contoh umpan balik, bila Anda menyampaikan pesan, misalnya dengan cara berbicara kepada orang lain, Anda juga mendengar diri Anda sendiri. Artinya, Anda menerima umpan balik dari pesan Anda sendiri. Anda mendengar apa yang Anda katakan, apa yang rasakan, gerakan Anda, dan Anda melihat apa yang Anda tulis. Umpan balik ini dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti kerutan dahi atau senyuman, anggukan atau gelengan kepala, tepukan di bahu atau tamparan di pipi, semuanya adalah bentuk umpan balik. Komponen yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi. Hal ini membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan dalam komunikasi tidak akan terhindarkan. Semua komunikasi mengandung gangguan dan walaupun tidak dapat meniadakannya sama sekali, kita dapat mengurangi gangguan dan dampaknya. Untuk itu, menggunakan bahasa yang lebih akurat, mempelajari keterampilan mengirim dan menerima pesan nonverbal, serta meningkatkan keterampilan mendengarkan dan menerima, serta mengirimkan umpan balik adalah beberapa cara untuk menanggulangi gangguan itu. Untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi Amerta. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dari komunikasi. Nah, teman-teman semua, apa sih tujuan dan fungsi dari komunikasi? Baik, kita langsung saja. Tujuan dan fungsi dari komunikasi yaitu yang pertama, agar menjadi tahu dan memberitahukan. Apa sih maksudnya? Nah, agar menjadi tahu melalui komunikasi, rekan-rekan kita memberitahu kita dan kita menjadi tahu sebuah informasi yang diberitahukan oleh rekan kita, teman kita, saudara kita, dan banyak lagi. Selanjutnya, menilai masukan atau input dan hasil atau output atau suatu pola pemikiran. Nah, melalui komunikasi, kita mampu menilai suatu masukan. Selanjutnya, melalui komunikasi, kita juga mampu mengarahkan, mempengaruhi, diarahkan, dan dipengaruhi oleh seseorang. Bagaimana maksudnya?
Nah, dengan adanya komunikasi, kita diarahkan oleh teman kita, saudara kita, dan orang-orang sekitar kita, seperti contohnya, nah, kita sedang berbuat sesuatu nih, tapi perbuatan kita yang kita lakukan itu salah. Nah, teman kita memberikan kita arahan, memberitahu kita, mempengaruhi kita agar kita tidak melanjutkan perbuatan kita yang salah itu, agar perbuatan yang salah itu bisa kita perbaiki. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengandung beberapa fungsi insidental atau netral yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Nah, itu tadi tujuan dan fungsi dari komunikasi. Selanjutnya, apa sih kegunaan mempelajari ilmu komunikasi? Nah, menurut Ruben and Stewart pada tahun 2005, menyatakan bahwa alasan mempelajari ilmu komunikasi yang pertama itu ada komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunikasi adalah suatu aktivitas kompleks dan menantang. Yang ketiga, itu komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi efektif. Yang keempat, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, komunikasi adalah populer. Nah, yang terakhir ini memang sangat terkenal ya, bahwa komunikasi itu sangat populer. Baik, kita lanjutkan. Komunikasi dalam organisasi. Nah, menurut Mears pada tahun 1987 menekankan bahwa komunikasi itu penting dan merupakan sentral dari kehidupan organisasi, di mana dalam kenyataannya yang ada, komunikasi akan muncul dalam setiap proses organisasi. Nah, pembahasan terakhir nih dari saya. Dalam organisasi ada dua komunikasi yang terjadi, yaitu komunikasi organisasi secara makro dan komunikasi organisasi secara mikro. Nah, apa tuh yang membedakan komunikasi organisasi secara mikro dan makro? Tentu saja ada perbedaannya. Komunikasi organisasi secara makro itu sebuah komunikasi dalam organisasi dilaksanakan dalam sebuah event besar. Sedangkan komunikasi organisasi secara mikro, misalkan kita berdiskusi dengan 2-3 orang saja. Nah, sekian nih penjelasan dari saya untuk selanjutnya. Ditunggu ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan melalui struktur organisasi secara hierarkis dan menggunakan jaringan komunikasi formal. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui struktur hierarki organisasi formal dan tidak menggunakan channel yang telah ditetapkan secara formal. Yang ketiga adalah komunikasi ke atas atau upward communication. Komunikasi ini merupakan komunikasi dari bawahan ke atasan yang mencakup sistem-sistem saran, kebijaksanaan, serta mendengarkan keluhan-keluhan karyawan dan survei semangat. Informasi yang disampaikan dalam komunikasi ke atas ini dapat berupa informasi yang memberitahukan apa yang dilakukan oleh bawahan, kemudian menjelaskan persoalan-persoalan kerja, memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit-unitnya, mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan, tentang rekan kerja, dan tentang organisasi. Komunikasi ke atas ini dalam sebuah organisasi dapat diartikan bahwa informasi itu mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada beberapa alasan pentingnya arus komunikasi ke atas. Yang pertama, aliran informasi ke atas ini akan memberikan informasi berharga untuk pembuatan keputusan oleh yang mengarahkan organisasi dan mengawasi kegiatan orang-orang lainnya. Yang kedua, komunikasi ke atas ini akan memberitahukan kepada penyelia kapan bawahannya itu akan siap untuk menerima apa yang dikatakan kepadanya. Yang ketiga, komunikasi ke atas ini akan membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan dan dengan organisasi tersebut. Yang
Yang selanjutnya ada komunikasi ke bawah atau downward communication. Komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dari suatu organisasi. Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi itu mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada yang berotoritas lebih rendah. Informasi yang dikomunikasikan dari atasan kepada bawahannya dapat berupa yang pertama, informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Yang keempat, informasi mengenai kinerja pegawai. Dan yang kelima, informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Yang selanjutnya ada komunikasi horizontal. Tipe komunikasi ini memungkinkan para manajer pada tingkat yang sama dalam suatu organisasi untuk mengkoordinasikan kegiatannya agar lebih efektif. Misalnya, rapat staf dan konferensi tatap muka. Komunikasi horizontal ini terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Yang keenam ada komunikasi silang atau across communication. Komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi di dalam sebuah organisasi yang terjadi antara seseorang dengan orang yang lainnya, di mana satu sama lainnya itu berbeda baik dalam kedudukan maupun bagiannya. Contohnya, misalnya komunikasi itu terjadi antara anggota organisasi yang memiliki tingkatan bawah pada suatu departemen dengan anggota organisasi pada departemen lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan diatur dalam struktur yang formal. Yang selanjutnya ada komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan adalah suatu bentuk komunikasi dengan mengungkapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Nah, di mana pesan-pesan lisan ini akan memungkinkan untuk menerima umpan balik segera. Yang selanjutnya, komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang berdasarkan faktor-faktor lain daripada lambang verbal. Contoh, yang pertama, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi. Hal ini dikarenakan ekspresi wajah itu adalah cerminan dari suasana emosi seseorang. Yang kedua, misalnya dari suara. Rintihan, menarik napas panjang, tangisan itu juga merupakan salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan sebagai komunikasi. Nah, bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi nonverbal lainnya, bahkan sampai desis atau suara pun dapat menjadi pesan yang sangat jelas. Dan yang selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan itu merupakan suatu bentuk komunikasi personal, di mana mengingat sentuhan itu lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal, di mana beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Baik, yang selanjutnya ada 5 kaidah komunikasi yang efektif. Nah, kelima kaidah komunikasi efektif ini dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri, yaitu reach. Reach itu artinya merengkuh atau meraih, di mana terdiri dari yang pertama respect, empati, audible, clarity, dan humble. Yang pertama ada respect. Kaidah pertama dalam berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam berbicara di depan publik, adalah sikap hormat dan sikap menghargai terhadap khalayak atau hadirin. Hal ini merupakan kaidah pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain, termasuk berbicara di depan publik. Pembicara atau presenter itu harus memiliki sikap atau attitude menghormati dan menghargai hadirin. Yang kedua ada empati. Kaidah kedua ini yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain, di mana rasa empati itu akan memberi kemampuan untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya. Oleh karena itu, dalam berbicara di depan publik, pembicara harus terlebih dahulu memahami latar belakang, golongan, lapisan sosial, tingkatan umur, pendidikan, kebutuhan, minat, harapan, dan sebagainya dari calon hadirin atau audiensnya.
Jadi sebelum membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, pembicara itu perlu untuk mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan, sehingga nantinya pesan yang akan tersampaikan itu dengan tanpa adanya halangan psikologis atau penolakan dari penerima. Kaidah yang ketiga itu adalah audible. Audible itu artinya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible dalam hal ini berarti pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh penerima pesan. Kaidah ini mengatakan bahwa pesan itu harus disampaikan melalui medium atau delivery channel, sedemikian sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Di mana hukum ini mengacu pada kemampuan untuk menggunakan berbagai media atau perlengkapan maupun alat bantu audiovisual yang nantinya akan dapat membantu agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan atau audiensnya. Yang keempat itu adalah clarity. Clarity ini artinya kejelasan dari pesan yang disampaikan. Selain bahwa pesan itu harus dapat diterima dengan baik, maka kaidah keempat ini berkaitan, yaitu kejelasan dari pesan itu sendiri agar tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity itu juga sangat tergantung pada mutu suara dan bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh hadirin akan membuat pidato atau presentasi itu tidak dapat mencapai tujuannya. Kaidah yang terakhir itu adalah humble. Kaidah ini dalam komunikasi merupakan suatu sikap rendah hati, di mana sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya yang didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki. Kerendahan hati itu juga berarti tidak sombong dan menganggap diri penting ketika berbicara di depan publik. Justru dengan kerendahan hatilah pembicara itu akan dapat menangkap perhatian dan respon positif dari publik pendengarnya. Baik, yang selanjutnya itu ada teknik presentasi. Presentasi itu merupakan suatu komunikasi lisan atau pidato yang telah dipersiapkan dan disampaikan dengan cara formal. Presentasi itu dapat berupa laporan kemajuan, penjelasan produk atau jasa baru kepada klien, kemudian kuliah, pelatihan, seminar ilmiah, bisnis, dan sebagainya. Menurut McNamara 1998, presentasi itu cenderung menggunakan sarana pendukung seperti audiovisual dan berbagai teknik penyampaian pesan, seperti demonstrasi, partisipatif interaktif, drama, humor, dan teknik khusus lainnya. Demikian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persiapan presentasi. Tentu saja, agar sebuah presentasi terbilang sukses, banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Sama seperti menurut McNamara, persiapan adalah kunci dari suatu presentasi sukses. Terdapat 8 langkah menuju presentasi yang sukses, yaitu yang pertama, analisa pendengar. Di sini maksudnya kita harus mengetahui siapa pendengarnya dan apa yang ingin diketahui oleh audiens. Yang kedua itu peninjauan lokasi. Kita harus mengetahui tata letak ruangan. Yang ketiga ada kerangka dan susunan, seperti menetapkan tujuan atau sasaran yang menjadi harapan dari panitia dan menyusun peta pemikiran dari topik yang dipilih. Selanjutnya ada penelitian dan penerapan. Ada penulisan naskah atau catatan, yaitu membuat materi utama seperti mempersiapkan PowerPoint atau video presentasi. Selanjutnya ada penyajian dengan alat peraga, seperti slide atau animasi. Ada praktik dan latihan, seperti melatih intonasi suara, eye contact, dan percaya diri. Dan yang terakhir, ada penyampaian. Presentasi sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Tujuan dari presentasi pun bermacam-macam. Misalnya yang pertama, untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Yang kedua, untuk memberi informasi, biasanya dibawakan oleh seorang pakar, dan yang ketiga untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Menurut Covey, dalam melaksanakan suatu presentasi, setidaknya ada 9 hal penting yang harus dilaksanakan. Yang pertama, memulai dengan sebuah pause. Yang kedua, menyajikan kalimat pertama yang ada dalam ingatan. Yang ketiga, memelihara kontak mata. Melakukan kontak mata dengan audiens saat berbicara selama presentasi berlangsung. Cukup menunjukkan bahwa kita perhatian dan peduli dengan audiens.
Selanjutnya ada kontrol kosakata dan suara, seperti mengatur keras atau pelannya suara, artikulasi, dan intonasi. Lalu memasang rem. Kita tidak boleh berbicara terlalu cepat agar audiens lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Bergerak secara alami, seperti melakukan langkah-langkah kecil dan berpindah dari satu titik ke titik yang lain agar tidak monoton. Tetapi jangan terlalu terburu-buru agar tidak membuat konsentrasi audiens terganggu. Lalu menggunakan alat peraga visual secara efektif, menghindari penyimpangan, dan meringkas poin-poin utama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.